Semangat pagi teman-teman semua. Recording on. Selamat datang di pertemuan kelima untuk mata kuliah Capstone Project. Pada kali ini kita akan membahas tentang IT atau Software Project Management dan Project Planningnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Minggu ini kita akan masuk ke topik yang sangat praktis dan langsung bisa teman-teman pakai ya, yaitu untuk di project planning, di mana bagaimana cara kita untuk capstone agar supaya memanage project ini tidak ambiar di tengah jalan, gitu. Sebelum memulai, saya ingin ada satu pertanyaan dulu nih. Siapa yang di sini masih kalau misalnya punya rencana belajar untuk ujian, tapi di hari H yang dipelajari ternyata baru 30%. Nah, itu persis dengan yang terjadi di hampir kurang lebih sekitar 69% project software atau project IT di dunia nyata. Ternyata readiness-nya belum cukup mumpuni. Dan kita akan belajar hari ini kenapa itu bisa terjadi dan yang lebih penting bagaimana cara untuk mencegahnya, setidaknya untuk meminimalisirnya. Next. Nah, untuk agendanya sendiri, untuk pertemuan kelima ini kurang lebih ada 7 agenda. Ini pertama adalah untuk software project management fundamental dan triple constraint-nya. Yang kedua adalah development methodologies, apakah menggunakan waterfall, agile, scrum, hybrid, dan mana yang lebih baik untuk digunakan di masing-masing situasional atau kondisinya. Yang ketiga adalah work breakdown structure. Yang keempat itu effort untuk melakukan usaha untuk melakukan estimasi teknik-tekniknya apa saja. Lalu ada Gantt chart dan critical path itu untuk timeline, dependency, scheduling. Yang keenam adalah risk management dan yang terakhir adalah project plan dan untuk charter, komponen, strategi, assessment dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak akan baca slide satu persatu dan akan fokus ke konsep mana yang memang paling sering digunakan dan sebagai best practice untuk mengerjakan nanti project akhir teman-teman semua. Plus contoh yang relevan dengan capstone-nya kalian. Yang paling penting di akhir sesi ini diharapkan teman-teman bisa membuat PBS, mengestimasi durasi dengan beberapa teknik-tekniknya seperti port dan lain sebagainya, mengisi risk register dan monitoring karena nanti akan menjadi sebagai ujian juga di SS di UTS dan UAS dan tentunya ini akan sangat eh, pengetahuan yang sangat berharga bagi teman-teman nanti di industri, in reality, in project management best practice gitu. Pada slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang software fundamental project management dan project karakteristiknya sendiri. Untuk diketahui bahwa berdasarkan PMI, Project Management Institute, dia mendefinisikan bahwa project itu sebagai temporary and pure undertaken to create unique value. Jadi untuk membuat sebuah value ataupun output yang unik, baik itu produk, service maupun result ya hasil gitu. Dan tiga kata kuncinya untuk diketahui adalah sebuah project dikatakan project itu memiliki tiga kata kunci. Di antaranya sementara, jadi tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus itu namanya operasional. Yang kedua adalah unik. Unik itu berarti berbeda dengan yang lainnya. Bahkan project sendiri itu masing-masing walaupun sama projectnya itu berbeda uniknya. Berbeda masing-masing, baik itu stakeholder, outputnya, misalnya timnya sendiri, dan lain sebagainya. Lalu ada usaha di dalamnya. Ini beda dengan operasional rutin seperti absensi kuliah setiap hari dan itu merupakan bukan proyek tapi operasional. Tadi proyek software punya 4 karakteristik khusus kita lihat di sini ya. Ada beberapa hal yang bikin dia berbeda ataupun terdefinisi unik dari proyek yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu dengan analogi yang mudah. Yang pertama adalah invisible.
Jadi kalau kalian bangun gedung ya, bisa dilihat fisiknya naik setiap hari. Tapi kalau develop aplikasi, bisa jadi atasan kalian tidak bisa melihat progresnya hanya dengan memandang layar komputer. Jadi ingin lihat juga, makanya kita butuh matriks ataupun pengukuran, measurement, dan milestone sebagai pengganti matanya tersebut. Yang kedua adalah kompleks. Bayangkan jika kalian seorang software developer ataupun baik itu menggunakan teknik vibe coding maupun develop from the scratch, ada sekitar kurang lebih 10.000 baris kode yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Satu bug di satu fungsi bisa crash sistem yang kelihatannya tidak berhubungan sama sekali. Dan ini yang bikin testing itu wajib, bukan opsional. Yang ketiga adalah changeable, di mana klien atau stakeholder teman-teman semua misalnya meminta fitur login yang biasa. Tetapi besoknya bisa jadi meminta ada semacam Google Authentications atau CAPTCHA pada hari berikutnya, di mana software itu bisa berubah tergantung dari requirement dokumen dan requirement update, dan bisa jadi lebih cepat dibanding codingnya itu sendiri gitu. Jadi kita masih coding, masih di tengah jalan, tapi requirement sudah ditambah lagi. Dan itu hal dan cukup lumrah di dunia nyata. Yang kedua adalah terakhir adalah conformant, di mana software harus mengikuti sistem yang sudah ada di organisasi. Mau pakai teknik stack yang baru atau harus kompatibel dengan database lama yang sudah existing. Dan ini sudah bukan lagi sebagai opsional. Ini adalah sebuah keharusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang triple constraint dan hexagonal model. Konsep yang harusnya dipahami oleh teman-teman ya. Every project management decisions berdasarkan keterlibatan dari trade-off. Itu berdasarkan PMBOK 7 editions. Ini merupakan sebuah hal constraint yang cukup signifikan dan mungkin bisa dibilang sakral dalam project management ya. Yang namanya triple constraint atau iron triangle. Di antaranya ada scope, yaitu apa yang dibangun ataupun batasan-batasannya. Yang kedua adalah time ataupun kapan selesainya. Yang ketiga adalah cost, berapa biaya dan tenaga atau resource yang diperlukan untuk membangun project tersebut. Contoh langsung untuk capstone project teman-teman seperti misalnya kelompok kalian sudah komit sprint 2 minggu untuk bangun modul login dan dashboard sebuah website misalkan atau aplikasi. Lalu di tengah sprint di minggu pertama misalkan klien kalian ataupun user atau dosen pembimbing misalnya minta tambahan fitur laporan yang berupa PDF untuk bisa di-generate. Apa yang terjadi kalau scope ditambah, misalnya tambah fitur PDF, maka harus salah satu atau dua berikut yang terjadi. Waktu sprintnya diperpanjang, tambah fitur pada saat tambah fitur tersebut, atau anggota tim yang ditambah, resource-nya yang ditambah untuk mengerjakan tambahan fitur itu. Atau fiturnya yang dikurangi yang tadi istilahnya di log saja sebagai backlog, tapi untuk pengerjaan nanti selanjutnya. Nah, makanya tidak ada yang namanya tambah scope, waktu tetap, ataupun orang yang tetap. Itu semacam kayak misalnya seperti ilusi. Dan pasti ketiga itu saling berhubungan satu sama lain dan saling terinfluence istilahnya. PMBOK 7 berdasarkan PMI tersebut memperluas ini menjadi heksagonal, di mana ada tambahan yaitu berupa risk, ada resource, dan ada stakeholder. Risk itu resiko. Resource itu tambahan resource, di mana resource itu tidak hanya berupa tenaga-tenaga, tapi juga ada misalkan biaya yang ditambah karena cost-nya tersebut, ataupun hal lainnya yang pendukung sebagai bagian dari resource. Dan ada stakeholder. Stakeholder itu yang suatu pihak, baik itu individu maupun organisasi, yang berhubungan dengan proyek yang sedang kita kerjakan tersebut. Selanjutnya adalah development methodologis ya. Di sini dijelaskan ada kurang lebih tiga. Yang pertama adalah waterfall, yaitu seperti konsep air terjun. Yang kedua adalah agile atau scrum, yang biasanya
digunakan di IT. Yang ketiga adalah hybrid, kombinasi di mana antara waterfall dan agile Scrum tersebut. Tiga pendekatan utama kita akan jelaskan secara lebih mudah seperti ini. Waterfall itu seperti kita memasak nasi Padang yang lengkap. Semua hidangan disiapkan dulu, baru disajikan sekaligus. Prosesnya sekuensial, bertahap ya. Dan satu fase harus selesai 100% dulu sebelum lanjut ke fase berikutnya. Cocoknya kalau misalnya requirement sudah pasti dan stabil dari sejak awal, misalnya sistem embedded untuk perangkat medis. Misalkan. Lalu yang kedua adalah agile atau scrum. Ini seperti masak sate, ya bakar sate gitu ya. Dibakar sedikit-sedikit gitu lah, diangin-angin, disajikan per tusuknya sambil terus dimasak. Ada working product setiap 2 minggu berupa sprint, dan klien bisa feedback langsung, cocok untuk sebagian besar capstone kalian, projectnya. Yang ketiga adalah catering, ataupun sorry, hybrid, contohnya adalah catering. Ada bagian yang direncanakan secara jauh hari berupa venue, dekorasi, itu misalnya bagian dari waterfall. Tapi menunya itu sendiri bisa disesuaikan dengan misalkan seminggu sebelum acara itu ada table atau perubahan itu adalah agile-nya. Cocoknya untuk proyek besar organisasi dengan budget dan memang deadline-nya ada fix juga. Nah, kalau capstone project requirement kalian yang persiapan untuk UTS maupun UAS ini, apakah sudah stabil dari awal, sudah fix gitu, atau masih ada berubah berdasarkan feedback baik internal maupun eksternal? Kalau masih ada perubahan, bisa jadi pilih Scrum. Tapi kalau misalnya sudah fix dari awal, berarti pilihnya yang waterfall. Dan karena itu sudah pasti. Selanjutnya adalah Scrum Framework atau Agile in Practice. Scrum adalah framework Agile, ya, yang paling banyak digunakan di industri. Itu adalah salah satu contoh penggunaan dari Agile. Contohnya adalah Scrum. Untuk timnya sendiri ada tim menggunakan tim kecil 3-5 orang, biasanya mungkin maksimal 9 orang, tapi kita yang efektifnya adalah 3-5 orang. Cocok untuk project capstone kita dan ini sangat ideal. Alurnya seperti ini ya. Pertama, kalian ada buat produk backlog dulu. Lalu dari daftar semua fitur yang mau dibangun, disusun berdasarkan priority dari semuanya. Bayangkan membuat misalkan shopping list untuk proyek kalian. Lalu setiap sprintnya itu, setiap per 2 minggu itu, timnya memilih beberapa item backlognya. Ya. Terus itu menjadi sprint backlog. Dan selama sprint setiap hari ada daily scrum. Daily Scrum itu berupa 15 menit dan itu berisi 3 pertanyaan biasanya. Kemarin sudah mengerjakan apa saja, checklist itemnya. Hari ini mau ngerjain apa saja, checklist itemnya, dan hambatannya atau bottlenecknya apa saja. Dan itu didiskusikan selama kurang lebih 15 menit. Jadi time base-nya adalah time box-nya berdasarkan waktu. Bagaimana kalau misalnya itu lebih dari 15 menit diskusinya? Biasanya ideally itu 15 menit, Kak. Karena kalau lebih dari itu akan tidak efektif dan akan kemana-mana. Gitu. Terus di akhir sprint, yaitu ada sprint review. Dia pada saat demo misalkan ke user, ke klien, atau ke dosen pembimbing, dapat feedback. Lalu sprint retrospektif, diskusi internal, apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki. Praktisnya untuk capstone ini mungkin ya setiap pada saat sprint 1 mungkin selesaikan dulu mau di login, sprint 2 selesaikan backlognya, sprint 3 baru buat laporannya, optimalisasi data. Setiap sprint menghasilkan sesuatu yang bisa didemonstrasikan. Selanjutnya adalah WBS nih, Work Breakdown Structure. WBS seperti diketahui adalah pondasi dari semua perencanaan proyek, mau tidak mau. PMI biasa menyebutnya sebagai cornerstone ataupun batu sudut ya, karena itu sebagai pijakan awal, pondasi. Tanpa WBS yang benar, apalagi kalian menggunakan teknik waterfall,
Jadi bisa jadi proyek itu akan ngawur kemana-mana, estimasi meleset dan anggaran bisa jadi jebol ya. Jadi definisi sederhananya, WBS adalah cara memecah dari seluruh skop proyek menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dikerjakan. Sehingga itu lebih realistis untuk dikerjakan per harinya, misalkan. Dijadwalkan dan dimonitor secara mandiri. Analoginya, bayangkan kalian mau masak nasi Padang lengkap untuk pesta. Itu tidak langsung jadi dikerjakan oleh satu orang. Nanti kalian pecah, ada yang masak nasi untuk hanya nasinya saja, itu level satu. Nanti nasi dibagi lagi, apakah caranya pengerjaannya cuci beras, lalu masak di rice cooker, angkat dan sajikan, itu level 2-nya. Dan itulah WBS. WBS sendiri ada aturannya, WBS key rule-nya kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama adalah 100% rule, 100 rule, di mana WBS itu harus mengcover 100% project scope, tidak kurang tidak lebih. Misalkan kalau ada pekerjaan di luar WBS, berarti scope kalian belum lengkap. Yang kedua adalah 8/80 rule, di mana setiap work package harus bisa selesai dalam kurun waktu 8 sampai dengan 80 jam, hours. Kurang dari 8 jam itu terlalu kecil, lalu gabungkan saja. Kalau misalnya lebih dari 80 jam itu terlalu besar juga pekerjaannya, itu harus dipecah lagi. Mutually eksklusif adalah yang ketiga, di mana tidak overlap antara work package. Kalau dua orang mengerjakan hal yang sama tanpa koordinasi ya, bentar ini, nah, oke. Itu bisa jadi ada masalah. Jadi makanya jangan sampai ada overlap satu sama lain, baik itu pekerjaannya maupun processingnya. Yang keempat atau terakhir adalah outcome fokus. Jadi yang penting WBS-nya itu mendefinisikan deliverable-nya, output-nya, outcome-nya, bukan aktivitasnya saja. Jadi bukan rapat 3 jam ataupun 15 menit daily scrum-nya, tapi output yang didapatnya sudah dapat atau belum gitu. Untuk misalkan assessment pada week 5 kalian diminta untuk WBS level 3. Artinya pada saat level 0 hanya berupa nama proyeknya udah ready. Lalu level satunya fase utama initiation, planning, analisis, design, development, testing, lalu deployment. Lalu level 2-nya itu di bawahnya. Itu apakah berupa work package-nya itu front end, back end, sampai dengan database-nya. Begitu cara membacanya. Oke, next selanjutnya adalah effort estimation teknik ya. Jadi seperti diketahui sebuah estimasi adalah gabungan antara seni dan sains. Dimana kalau artinya kalau kalian melakukan estimasi satu sprint, satu kali sprint, itu kan kurang lebih 2 minggu ya. Bisa jadi 3 minggu atau lebih gitu ya. Akan selalu meleset dan bergeser. Kenapa itu meleset dan bergeser? Karena kita cenderung biasanya human factor itu adalah optimis. Kita targetnya optimisnya, idealnya beres nih 2 minggu selesai. Kita estimasi dalam kondisi ideal, tidak ada gangguan, tidak ada bug yang tak terduga, dan tidak ada ujian mendadak dari ataupun proyek tugas dari mata kuliah yang lainnya. Kalau sebagai mahasiswa ya, setidaknya adalah 5. Kalau di sini ada 6, ada ada 5 teknik estimasi yang paling relevan untuk project capstone kalian. Yang pertama ada expert judgment, analogi base, planning poker, 3 point atau port, lalu ada function point. Dari 5 ini, misalkan yang pertama kita bahas satu persatu ya. Expert judgment itu adalah berdasarkan kita misalnya sharing diskusi dengan orang yang sudah berpengalaman, yang sudah expert. Itu akan cepat, namun cenderung subjektif karena hanya berdasarkan pengalaman dia dan point of view-nya dia saja. Cocoknya kalau tim punya senior yang sudah pernah buat sistem serupa, jadi tidak buat lagi dari nol, tidak from scratch. Yang kedua adalah planning poker kita langsung ya, karena kalau analogi base ini hanya berdasarkan uh, similar past project saja. Ya, dan itu harus misalnya kalau yang projectnya sudah bagus terdokumentasikan. Untuk yang planning poker misalkan contohnya adalah setiap tim
Setiap anggota anggota tim memegang kartu angka, ada 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan kartu angka itu fungsinya untuk mengestimasi story point. Jadi eh, setiap pekerjaan itu kan punya masing-masing bobot, yaitu dikasih kartunya yang beda, yang akan eh, masing-masing orang itu strictly dia ngasih berdasarkan point of view-nya dia. Dan ini akan mengurangi biasnya karena orang yang biasanya vokal gitu, dia tidak bisa mempengaruhi masing-masing karena setiap orang dia sudah dikasih wewenang untuk melakukan estimasi story point-nya itu. Yang ketiga adalah yang keempat, sorry, three point atau port. Di mana ini yang paling scientific sound ya karena menggunakan analisis dan statistik. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya karena dia akan menggunakan perhitungan atau formula E no O ditambah 4 kali M ditambah P dibagi 6. Untuk merequire tiga model estimasi. Adapun untuk yang function point, dia hanya berdasarkan teknologi dependent metric. Itu cocoknya untuk large enterprise system. Kita bahas untuk yang three point estimation atau port ya. Jadi untuk diketahui teman-teman, kalau O itu kan tadi kita sudah bahas ya formulanya itu ada beberapa. Itu ada O itu optimis, M itu most likely atau skenario paling realistis, P itu merupakan pesimistik, skenario terburuk. Dan rumusnya sendiri adalah E sama dengan 0, O, sorry, ditambah 4 dikali M, ditambah P dibagi dengan 6. Kenapa 4M? Karena biasanya secara most likely itu mendapat 4 kali bobot secara hasil risetnya. Dan situasi normal lebih sering terjadi daripada extreme cases, baik itu lebih optimis maupun yang pesimisnya. Contoh nyatanya misalkan kayak sedang ada di sini disampaikan back-end API development. Nolnya 8 hari, kalian sudah pernah membuat misalkan API serupa, tinggal dimodifikasi, di custom saja, diedit konfigurasinya. Lalu untuk M-nya itu most likely-nya 14 hari normal. Ada beberapa endpoint baru yang perlu di reset, lalu untuk yang P-nya, pesimistiknya itu selesai dalam jangka waktu 25 hari. Karena misalkan ada risiko library yang bermasalah, butuh ganti stack dan ganti tim bahkan dan lain sebagainya. Sehingga jika rumusnya dimasukkan, E sama dengan 8 ditambah 4 kali 14 dibagi, ditambah 25 dibagi 6, kurang lebih 14,8 hari. Itu berdasarkan PERT ya, estimasi selesainya. Sehingga untuk standar deviation-nya, cara menghitungnya adalah dari P dikurangi 0 ya, dibagi dengan 6, yaitu pesimis dikurangi dengan optimis, 25 kurangi 8, dibagi 6 kurang lebih 2,8 hari. Jadi setidaknya didapatkan 68% confidence jika dihitung secara rata-rata. Jadi kalau kalian akan melaporkan suatu project ini seperti apa? Jadi 14,8 plus minus 2,8 hari dengan kurang lebih 68% confidence levelnya itu selesai. Jadi ini jauh lebih profesional kalau teman-teman menyampaikan eh, antara 2 minggu kira-kiranya saja gitu. Tapi walaupun pada akhirnya kurang lebih akan sama. Tapi ini lebih ke statistically. Selanjutnya adalah Gantt chart dan critical path method ya. Gantt chart adalah alat visualisasi jadwal, schedule atau timeline ya. Yang paling universal di dalam dunia project management. Saya percaya teman-teman yang sudah misalnya bekerja baik itu di industri IT maupun industri lainnya, dalam mengerjakan suatu hal pasti ada timeline, scheduling dan lain sebagainya dan itu menggunakan model gambar seperti ini. Itu adalah namanya Gantt chart. Dikembangkan oleh Henry Gard di awal abad ke-20, tapi masih relevan 100%, bahkan sampai sekarang saya juga menggunakan hal yang sama. Jadi cara bacanya adalah sumbu horizontal itu ya, adalah waktu atau per minggu, ataupun bisa jadi per bulan teman-teman menggunakannya.
berdasarkan pengukuran masing-masing dan sumbu vertikal itu adalah daftar tasnya atau aktivitas. Ya, jika misalnya barnya panjang berarti durasi tasnya itu panjang. Panahnya itu berarti arahnya. Dan kalau misalnya ada panah antar tasnya itu berarti merupakan dependensi yang sama atau ketergantungan. Dan yang lebih penting daripada Gantt chart adalah critical path method. Apa tuh critical path ya? Analoginya begini. Bayangkan kalian akan memasak makan malam ya. Ada aktivitasnya kalian harus masak nasi dulu 30 menit, lalu goreng ayam misalkan 25 menit, bikin salad 10 menit. Ini contoh saja. Lalu masak nasi dan goreng ayam bisa paralel kalau ada misalnya dua kompor di rumah ya. Tapi bikin salad bisa jadi harus menunggu ayam matangnya dulu. Kalau mau dipotong-potong di atas ayam goreng tersebut dan critical path-nya itu adalah rangkaian aktivitas terpanjang yang tidak bisa dilewati oleh aktivitas lainnya dan itu merupakan istilah critical path-nya. Dalam slide contoh kita, backend developer dan apa itu integrations itu ditandai dengan tanda bintang karena itu adalah critical path-nya dan float-nya itu nol itu. Jadi tidak ada yang bersamaan dan itu harus selesai dalam waktu bersamaan. Artinya kalau backend dev-nya itu telat 1 hari, seluruh proyek bisa telatnya 1 hari dan itu tidak bisa dinegosiasi. Dan float atau slack istilahnya adalah seberapa banyak waktu sebuah task bisa ditunda tanpa mempengaruhi deadline proyek. Itu adalah istilah float atau beberapa lainnya yang menyebutnya slack. Task yang tidak ada di critical path bisa jadi itu punya plot. Ini yang bisa kita mainkan kalau ada krisis di dalam critical path itu sendiri. Jadi di mana task yang tidak ada critical path-nya itu contohnya requirement, system design, terus ada testing, ada deployment. Itu yang bisa kita paralelkan satu sama lainnya. Kalau yang ada bintang itu nggak bisa. Next, risk management process ya. Ada quote yang menarik di mana risk management is not about eliminating risk. It is about the managing it intelligently. Jadi kalau kalian tidak bisa menghilangkan resiko, yang bisa kalian lakukan adalah bersiap untuk menghadapinya. Analoginya begini, kalau kalian naik motor ke kampus, resikonya itu pasti ada kan. Misalnya ban kempes, bensin juga, dan kalian tidak bisa 100% mencegah ban itu kempes, karena tidak tahu kan misalnya di jalan ada jalan berlubang, atau ada pembangunan, atau ada yang nyebar paku dan lain sebagainya. Tapi kalian setidaknya bisa misalnya bawa pompa kecil sebagai bagian dari mitigate. Lalu pastikan ban kondisi bagus sebelum berangkat. Itu adalah avoid. Atau punya nomor telepon bengkel terdekat ataupun kawan gitu yang bisa mengerjakan ataupun bisa punya skill lebih. Itu contingency plan. Setidaknya proses di dalam risk management itu ada 4 langkah yang tadi disebutkan. Yaitu ada sebutannya IAPM atau Identify, Analyze, Plan Response, dan Monitor. Apa sih yang pertama ide proses identify itu? Itu adalah sebuah brainstorming semua kemungkinan resiko. Libatkan seluruh tim, gunakan kategori technical, schedule, scope, tim, data, dan outputnya itu berupa risk register yang sudah tercreate. Yang kedua adalah analisis. Ada 4 strategi untuk risiko negatif atau avoid. Jadi ubah rencana agar risiko tidak terjadi. Baik itu ditransfer, di istilahnya apa, delegasikan ke pihak lain, dimitigate, dikurangi probability atau impact-nya, dan di accept atau terima dan siapkan kontingensinya. Adapun untuk monitor, review risk register setiap minggunya, identifikasi risiko baru, update status risiko yang sudah ditangani. Selanjutnya adalah risk register untuk caption project. Ini teman-teman bisa lihat, itu ada risk description, kategorinya apa saja, pada probability impact dan skornya itu langsung dikali saja dan respon strateginya. Ini yang harus teman-teman pelajari dan saya harap ini dicobakan di capstone project teman-teman. Selanjutnya adalah project management plan komponen. Jadi itu bukan hanya satu dokumen, tapi ternyata ada berapa banyak dokumen. Di antaranya ada scope management plan,
cost management plan, communication, HR response plan, eh, sampai dengan timeline schedule management hingga change management atau buat yang training, sosialisasi dan lain sebagainya. Dan ini adalah prinsipal dan raci matrik di mana ini untuk teman-teman koordinasi atau prinsip inti yang relevan untuk capstone project kalian. Jadi yang harus dipahami teman-teman dalam memanage sebuah project uh, harus commit to plan, track plan, manage quality, improve prosesnya. Dan kalau misalnya di RACI, teman-teman buat RACI, jadi distribusi tas tiap anggota tim itu jelas. Ada yang responsible, tanggung jawab, ada yang mengerjakan, ada yang accountable, ada yang bertanggung jawabnya, ada yang consult yang dimintain pendapatnya, ada yang inform atau dia cukup diinformasikannya saja. Begitu. Dan selanjutnya adalah terakhir atau plan work, manage dan register, di mana eh, yang perlu teman-teman pahami, perencanaan yang baik bukan tentang memprediksi masa depan dengan sempurna. Itu mustahil. Tapi perencanaan yang baik adalah tentang membuat keputusan terbaik saat ini dengan informasi terbaik yang tersedia sambil membangun mekanisme adaptasi ketika realita berbeda dengan rencana, antara plan terus antara execution dengan delivernya. Oke. Nanti kalau ada sesi pertanyaan boleh disampaikan. Jadi tiga yang harus diketahui: plan, manage, dan deliver. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat pagi. Tetap semangat. Recording saya off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.